Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan menjuplik buku ensiklopedia anak, tanya jawab tentang anak dari A sampai Z, karangan Abu Abdillah Ahmad bin Ahmad Al-Isawi. Para pemirsa, mari kita perhatikan bagaimana perhatian Islam terhadap anak sebelum kedua orang tuanya melangsungkan pernikahan. Jawab: jika yang menjadi maksud utama dalam membina rumah tangga adalah untuk mendapatkan seorang anak yang solih, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh Al-Ghazali dan lain-lain, maka target ini tidak mungkin terwujud hanya dengan pertemuan seorang laki-laki dan wanita, tetapi harus diperhatikan kaidah-kaidah dan prinsip yang di atasnya didirikan sebuah rumah tangga. Kaidah tersebut adalah perkara-perkara yang telah disyariatkan secara rinci oleh Islam, dimulai dengan memilih pendamping hidup yang memiliki kriteria tertentu agar target tersebut dapat diraih. Oleh karena itu, seorang pemuda wajib memilih wanita yang kuat agamanya serta berakhlak mulia, bagaimana yang telah disinyalir oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal mar'atus sholihah. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita sholihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Beliau juga bersabda yang artinya, sebaik-baik wanita yang mengendarai unta adalah wanita Quraisy yang sholihah. Ia wanita yang paling penyayang terhadap anak-anaknya semasa kecil dan paling baik dalam menjaga harta suaminya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidak diragukan lagi bahwa istri merupakan pemimpin rumah, karena ia yang bertugas menjaga rumah suaminya, dan ia juga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut. Apabila istri seorang wanita sholihah, tentu ia akan membangun rumah tangga yang kokoh dan melaksanakan dengan perkara-perkara yang dapat membawa kebahagiaan bagi seisi rumah, mendidik anak-anaknya dengan baik hingga mereka menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan menjauhkan mereka dan kebiasaan yang jelek dan akhlak yang buruk. Namun, apabila istri seorang wanita yang rusak, maka ia juga akan menanamkan perkara yang tidak baik pada diri anak-anaknya, memberi perbekalan yang buruk untuk mereka, yang akhirnya dapat merusak generasi dan menghancurkan umat. Saya teringat dengan ucapan Abul Aswad Ad-Du'ali kepada anak-anaknya,
Sungguh aku telah berbuat baik kepada kalian sejak kalian masih kecil hingga kalian dewasa, bahkan semenjak kalian belum dilahirkan. Anak-anaknya bertanya bagaimana cara ayah berbuat baik kepada kami sebelum kami terlahir. Beliau menjawab, aku telah pilihkan untuk kalian ibu yang mana kalian tidak pernah kecewa kepadanya. Demikian juga halnya dengan janin. Di samping ia memerlukan seorang ibu solihah, memiliki agama yang kokoh sehingga mampu menjaga dan memeliharanya ketika masih berada di dalam kandungan, serta dapat mewariskan sifat-sifatnya yang mulia. Janin juga memerlukan seorang ayah yang solih yang menjaga dirinya dan ibunya. Disinilah letak tanggung jawab keluarga atau seorang wali agar tidak menikahkan anak gadisnya dengan sembarang orang, tetapi hendaknya mereka benar-benar memperhatikan akidah dan akhlak pemuda yang datang meminang anaknya. Tiada fitnah dan kerusakan yang lebih besar terhadap agama dan akhlak seseorang selain tindakan keluarga yang menyerahkan anak gadisnya yang solihah jatuh ke tangan seorang pria yang menyimpang dari syariat Islam, tidak memiliki kehormatan dan perasaan cemburu kepada si istri. Ia memaksa istrinya untuk mengumbar aurat, bercampur baur dengan laki-laki lain, dan menyeretnya keluar dari jalur agama dan akhlak. Ditambah lagi pengaruh buruknya yang ia tularkan kepada anak-anak. Hasil sebuah penelitian ilmiah menyatakan bahwa seorang anak akan mewarisi karakter kedua orang tuanya, baik yang berkaitan dengan akhlak, bentuk fisik, dan akal sejak ia terlahir. Manakala pemilihan suami maupun istri dijalankan di atas asas kemuliaan dan kesolihan, tidak diragukan lagi bahwa anak-anak yang dilahirkan akan tumbuh di atas kebaikan, kehormatan, kesucian, dan konsekuen dalam memegang ajaran agama. Apabila dalam diri seorang anak berkumpul faktor genetika yang solih serta faktor pendidikan yang baik, maka dengan izin Allah Ta'ala akan menghasilkan seorang anak yang memiliki agama dan akhlak terbaik. Ketakwaannya, keistimewaannya, pergaulannya, dan akhlaknya yang mulia akan menjadi contoh bagi orang lain. Jadi tidak ada cara lain bagi yang ingin menapak jenjang pernikahan kecuali harus pandai-pandai memilih pasangan hidup yang suci atau solih jika mereka ingin mendapatkan keturunan yang solih dan suci serta anak-anak yang beriman. Walau alam bisawab. Mohon maaf apabila ada kekhilapan.